Zakat fitrah ini khusus, ada persamaan dengan zakat mal dan juga ada perbedaan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Zakat fitrah ini adalah sebuah ibadah yang diwajibkan, bukan hukumnya sunnah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, zakat fitrah ini ada yang dinamakan dengan qimatuhu, ukurannya berapa, waktu pelaksanaannya kapan, siapa saja yang harus membayarkan zakat fitrah itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, Pak. Kalau sekarang kan sudah setiap masjid itu sudah menyediakan yang namanya amil. Amil zakat ditugaskan untuk pengumpulan zakat, pencatatan zakat dan juga pendistribusian. Yang pertama, zakat fitrah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan setiap orang muslim. Diwajibkan setiap orang muslim tuh. Ketika muslim ini masih ada persediaan nafkah untuk dirinya dan untuk orang yang wajib ia nafkahi, mulai terbenam matahari akhir daripada Ramadan sampai terbitnya fajar shadiq masuk waktu subuh tanggal 1 bulan Syawal. Berarti kalau kita lihat dari segi waktunya kurang lebih 12 sampai 14 jam dia masih ada persediaan makanan. Berarti mereka ini wajib membayar zakat fitrah. Saya orang miskin, saya orang fakir, saya orang yang berhutang, berarti tidak wajib zakat, kata dia. Ini keliru. Berarti yang dikategorikan mampu dan juga masuk ke dalam kategori wajib zakat fitrah itu adalah dia masih ada persediaan makanan pokok, masih ada persediaan nafkah mulai terbenamnya matahari itu sampai masuk waktu subuh esok hari itu. Kalau zakat mal beda, Pak. Zakat mal itu ada namanya nisaf. Nisaf itu batas minimal. Kalau kita punya harta kurang lebih 20 dinar. Satu dinarnya itu beratnya 4,25 dikali 20 berarti 85 gram emas kita punya, baru wajib dikeluarkan zakat setelah berlalu 1 tahun. Tapi kalau zakat fitrah, sama ada ia 1 gram emas, sama ada ia 20 gram emas dan lain sebagainya, ini orang wajib membayarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimina was-shaimat, jajaran para alim ulama, para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang mulia ini Allah masih menghidupkan kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menumpuk daripada ibadah-ibadah kita yang kelak nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita selalu memohon dan juga bermunajat kepada Allah. Bapak Ibu, apa saja bentuk ibadah yang telah kita tunaikan, baik ia ibadah berupa salat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita dan lain sebagainya, senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, yakni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, sebuah keistimewaan bagi kita semua setelah selesai menunaikan ibadah salat fardu subuh, kita tunaikan secara berjamaah, kita masih bisa menyisihkan waktu kita untuk beriktikaf, berdiam diri di majelis ilmu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di jajaran daripada umatku, kata Nabi, yang selalu memudahkan waktunya, melangkahkan kakinya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti di hari kiamat Allah akan mempermudah langkah-langkah mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita ya. Satu pekan yang lalu kita sudah menguraikan daripada definisi ataupun yang dimaksud dengan fidyah, yang dimaksud dengan qada daripada puasa, ataupun kafarah bagi orang yang melanggar ataupun membatalkan puasanya ketika mendatangi daripada istrinya. Nah, di dalam puasa juga ada yang dinamakan dengan ibadah qiyamul lail, dan juga ada yang dinamakan dengan zakah. Zakat ini ibadah untuk penyempurna daripada puasa-puasa yang sudah kita tunaikan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki sesi pertengahan ya, daripada bulan Ramadan. Walaupun demikian, kita sudah mulai kehilangan daripada saudara-saudara kita, Pak. Baik ia salat isyanya, baik ia salat tarawihnya, wabil khusus salat subuhnya. Kalau hari pertama dalam bulan Ramadan itu penuh, salat isyanya penuh, salat tarawihnya penuh, begitu juga dengan salat subuh. Terkadang ada pengurus masjid itu berpikir, Pak, ini jamaahnya sudah sampai ke teras masjid ini, yang mungkin kita membuat kebijakan untuk renovasi masjid perluasan. Ini masih rencana. Berlalu sudah 5 hari, softnya sudah mulai maju ke depan itu. Terasnya sudah mulai habis itu. Tidak ada lagi orang yang sholat di teras itu. Ya sudah, tidak jadilah. Apalagi sudah pertengahan bulan Ramadan ini, Pak. Paling ya jamaah sholat tarawihnya itu 3 shaf ataupun 4 shaf. Kalau masjid kita di As-Sifa itu malam pertama penuh sampai teras itu. Saya agak sedikit telat dapatnya di samping teras dah. Tapi sekarang paling mungkin 2 shaf ataupun 3 shaf. Nah, ini saudara-saudara kita ini sudah berpindah tempat, mungkin awalnya di masjid berpindah ke tempat yang lain, baik ya kedai-kedai kopi, mancing dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap makhluk Allah itu diberikan hidayah. Hidayah ini namanya petunjuk. Tapi ada orang yang bisa merawat daripada petunjuk itu, ada orang yang membiarkan hilang dengan sendirinya. Maka petunjuk itu dicari, itu hidayah itu dicari itu. Bukan Siti Hidayahnya. Ini hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hal-hal yang membuat ataupun yang menjadikan puasa kita kurang sempurna, Pak, bukan berarti batal dalam artian di situ, kurang sempurna.
Allah tidak membiarkan demikian, sehingga ada ibadah yang mesti kita lakukan untuk mempoles daripada puasa kita. Ibadah apa itu? Ibadah penunaian zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini hanya ditunaikan di dalam bulan Ramadan saja. Kalau di dalam bulan Muharram tidak ada namanya zakat fitrah. Yang ada itu adalah zakatul mal. Zakat mal ini umum. Sama ada ia zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, harta dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat fitrah ini khusus. Ada persamaan dengan zakat mal dan juga ada perbedaan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Zakat fitrah ini adalah sebuah ibadah yang diwajibkan, bukan hukumnya sunnah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, zakat fitrah ini ada yang dinamakan dengan qimatuhu, ukurannya berapa, waktu pelaksanaannya kapan, siapa saja yang harus membayarkan zakat fitrah itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, Pak. Kalau sekarang kan sudah setiap masjid itu sudah menyediakan yang namanya amil. Amil zakat ditugaskan untuk pengumpulan zakat, pencatatan zakat dan juga pendistribusian. Yang pertama, zakat fitrah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan setiap orang muslim. Diwajibkan setiap orang muslim tuh. Ketika muslim ini masih ada persediaan nafkah untuk dirinya dan untuk orang yang wajib ia nafkahi, mulai terbenam matahari akhir daripada Ramadan sampai terbitnya fajar shadiq masuk waktu subuh tanggal 1 bulan Syawal. Berarti kalau kita lihat dari segi waktunya kurang lebih 12 sampai 14 jam. Dia masih ada persediaan makanan. Berarti mereka ini wajib membayar zakat fitrah. Saya orang miskin, saya orang fakir, saya orang yang berhutang, berarti tidak wajib zakat, kata dia. Ini keliru. Berarti yang dikategorikan mampu dan juga masuk ke dalam kategori wajib zakat fitrah itu adalah dia masih ada persediaan makanan pokok, masih ada persediaan nafkah mulai terbenamnya matahari itu sampai masuk waktu subuh esok hari itu. Kalau zakat mal beda, Pak. Zakat mal itu ada namanya nisaf. Nisaf itu batas minimal. Kalau kita punya harta kurang lebih 20 dinar. Satu dinarnya itu beratnya 4,25 dikali 20 berarti 85 gram emas kita punya, baru wajib dikeluarkan zakat setelah berlalu 1 tahun. Tapi kalau zakat fitrah, sama ada ia 1 gram emas, sama ada ia 20 gram emas dan lain sebagainya, ini orang wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi yang kita bayarkan itu tidak berbentuk emas. Cuma 2. Yang pertama adalah berbentuk makanan pokok. Dan yang kedua adalah boleh dikonversikan ke nilai tukar yang kita gunakan. Kalau kita tinggal di Malaysia, berarti boleh bayar zakat itu berbentuk ringgit. Kalau Singapura boleh menggunakan dolar Singapura. Kalau di Indonesia menggunakan rupiah. Nah, yang pertama makanan pokok, Pak. Tidak melihat apa bentuk dan jenisnya, yang jelas halal. Kalau orang Mesir, dulu makanan pokoknya gandum, wajib zakat gandum. Kalau orang Afrika, saya pernah bertemu dengan orang Afrika, Pak. Beliau itu menjemur kentang. Ya saya tanya, ini kentang untuk apa? Itu makanan pokok kami, kata dia. Berarti ada satu negara di Afrika itu makanan pokoknya bukan beras, bukan gandum, tapi kentang. Karena penghasil daripada negara itu kentang. Itu makanan pokok mereka. Maka ini orang boleh membayarkan zakat fitrahnya berbentuk kentang.
Jangan Bapak ikut-ikutan bayar zakat fitrah menggunakan kentang. Saya jual kentang Pak di pasar, itu pasar Bincen. Saya bayarlah zakat fitrahnya menggunakan kentang. Bingung ambil zakatnya, ini kok bulat-bulat besar gitu. Nggak boleh itu. Berarti zakat fitrahnya makanan pokok, beras. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ini berkaitan dengan ukuran. Disampaikan oleh Nabi, zakat fitrah itu ukurannya adalah so'an minat tamrin, atau so'an min sya'irin, atau so'an min zabibin. Zakat fitrah itu wajib kita tunaikan 1 so' dari gandum, 1 so' daripada kurma ataupun biji-bijian, zabib. Nah, so' ini berupa sukatan, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan so', ini so' kali kawan ini, bahasa Indonesia lah. Kalau so'an itu berupa takaran, bukan timbangan tapi takaran. 1 so' itu kurang lebih 4 mud. Kalau fidyah itu wajib kita keluarkan 1 mud. Mud ini perpaduan 2 telapak tangan diisikan makanan pokok, itu 1 mud. Nah, kita satukan telapak tangan kita ini ukurannya 1 mud untuk bayarkan fidyah. Tapi tidak digunakan mud Bapak Ibu. Karena telapak tangan kita ini lebih kecil daripada ukuran dulu. Kalau 1 mudnya orang Mesir itu hampir 1 kilo. 1 mudnya kita 1/2 kilo dingin dah. Karena lebih kecil jari-jari kita. Berarti 1 mud itu, kata Pak Ustadz kemarin, perpaduan telapak tangan. Dipadukannya telapak tangannya. Kebetulan jari-jarinya kecil-kecil dah. Muatnya sedikit. Itu tidak boleh lagi kita ukurkan seperti itu. Karena sudah dikonversikan ke kilo. Kurang lebih 675 gram ataupun 700 sekian. Itu 1 mudnya. Kalau diukur 4 mud itu, dalam persinya ulama-ulama Syafi'iyah 2,7 gram. Kalau ulama-ulama Hanafiyah ini lebih berat Pak, hampir mendekati 3,6 kilo. 3,6 kilogram tuh. Hampir mendekati 4 kilo. Berarti ya bobotnya lebih besar dalam pandangan ulama-ulama Hanafiyah dibandingkan ulama-ulama Syafi'iyah. Dalam pembayaran zakat fitrah ini, ulama-ulama Syafi'iyah itu menegaskan hanya boleh dengan menggunakan makanan pokok. Tidak ada ulama Syafi'iyah itu menjelaskan kita bayar zakat fitrahnya berupa uang Pak. Itu zakat atau menggunakan makanan pokok. Satu pandangan ulama. Ukurannya berapa? 2,7. Pada dasarnya ini, pada dasarnya memang seperti itu. Yang membolehkan membayarkan zakat fitrah itu berbentuk uang adalah ulama-ulama Hanafiyah. Tapi ingat, ulama Hanafiyah ini bobotnya lebih berat dibandingkan ulama Syafi'iyah. Sebagusnya kita membayarkan zakat fitrah itu, kalau nak membayarkan berbentuk uang, ambil ukuran ulama-ulama Hanafiyah. Itu yang lebih bagus ya. Berapa ukurannya? Ya kita sederhanakan saja 3,5, walaupun lebih daripada itu. 3,5. Kalau harganya 20.000 1 kilo, ya kurang lebih 70.000 1 orang. Ini konversinya ke rupiah. Tapi kalau di Indonesia boleh menggunakan pembayaran zakat fitrah itu berbentuk uang, tapi ukurannya diambil ukuran Syafi'iyah. Nah, padahal ulama Syafi'iyah itu tidak membolehkan demikian. Nah, ketika kita membayarkan demikian, apakah boleh? Boleh. Karena sudah ada fatwa majelis ulama dan juga sudah ada edaran Badan Amil Zakat tentang qimah. Qimah itu ukuran. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu mencari mana yang lebih afdol, yang lebih afdol itu pembayarannya adalah lebihkan. Jangan pas-pasan, Pak. Mentang-mentang ada selembaran di situ, minimalnya 2,5 kilo, Bapak bawa beras itu 2,5 menggunakan plastik, Pak. Ini pas-pasan itu. Berangkat ke Masjid Zulfirdaus dibayarkan, kebetulan plastiknya itu ada bolong sedikit itu.
Sambil berjalan dia berasnya sambil berkurang, terurai sudah. Sampai di masjid di hadapan amil ukurannya sudah kurang itu. Kalau kurang dari ukuran minimal, zakat fitrahnya tidak sah. Ini antisipasi kalau nak membayarkan zakat fitrah, lebihkan Pak. Kita tidak tahu sukatan yang kita gunakan itu lebih kecil dibandingkan biasanya. Lebihkan saja. Lebihkan saja. Berarti kesimpulan hukum yang kedua, boleh menggunakan beras, boleh menggunakan uang sesuai dengan surat edaran itu. Tapi lebih afdolnya lebihkan. Karena kalau berbentuk uang hanya ulama-ulama Hanafi yang membolehkan itu. Ya sesuaikan dengan ukurannya seperti itu. Itu jauh lebih baik. Yang ketiga ada namanya zamanun. Zaman itu masa kita membayarkan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah ini Bapak Ibu, mereka melewati dua masa. Masa bulan Ramadan dan masa bulan Syawal. Harus hidup dua masa ini. Baru ada kewajiban menunaikan zakat fitrah. Orang tua kita bersama kita dalam bulan Ramadan Pak. Hari kelima dia meninggal dunia. Wajibkah dibayarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib itu? Orang tua kita ini tidak hidup, tidak sampai usianya menjelang Idul Fitri. Hanya melewati satu masa saja. Apa masa ini? Bulan Ramadan. Kalau sudah terbayarkan zakat fitrahnya, jangan minta balik. Nah, ini saya sudah bayarkan ke amil. Kebetulan orang tuanya meninggal qadarullah. Datang lagi dia ke amil, orang tua saya nak meninggal itu, tidak jadi bayar zakat fitrah sini balik. Nah, ini orang pelit itu. Jadikan itu sebagai sedekah itu. Kalau seandainya memang tidak ada kewajiban, jatuhnya sedekah. Yang kedua, malam takbiran terlahir anak kita, lahir anak kita. Maka anak ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya pada tahun itu. Tahun yang akan datang baru kita wajib untuk membayarnya. Kenapa tidak wajib? Karena anak ini terlahir tidak melewati masa Ramadan. Berarti dua itu harus melewati masa Ramadan dan juga masa Idul Fitri. Ada namanya zakat fitrah itu boleh kita tunaikan, tapi hukumnya wajib. Boleh kita tunaikan. Ada yang wajib kita tunaikan. Apa perbedaannya? Menjelang terbenamnya matahari akhir daripada bulan Ramadan sampai pagi hari sebelum selesai menunaikan salat Idul Fitri, itu wajib itu. Wajib menunaikannya itu. Tapi kalau awal dari Ramadan itu sudah boleh kita tunaikan zakat. Kita khawatir Pak, ada hal-hal yang tidak diinginkan, balik kampung dan lain sebagainya. Sudah, bayarkan di awal. Asal rumah ibadah itu, masjid itu sudah menyediakan tempat untuk menerima daripada zakat fitrah kita. Di mana kita berdomisili, disitulah lebih afdal kita tunaikan zakat fitrah. Mentang-mentang tidak suka melihat amilnya, dicarinya tempat lain, padahal dia tinggal di samping masjid itu. Carinya amil yang lain. Tidak teguran dia dengan amil itu, cari amil yang lain. Ini masalah nih Pak. Ini masalah kepribadian, jangan dibawa-bawa kewajiban. Ya kalau nak dibayarkan tidak suka melihat amil itu, jangan tengok mukanya. Tengok uangmu tuh ketika nak bayar. Ya kalau tidak suka, tetapi tetap itu kewajiban kita untuk menunaikan. Di mana engkau berdomisili, disitulah tunaikan zakat fitrahnya. Lebih afdal seperti itu. Jangan ditransfer ke kampung. Yang ditransfer ke kampung itu THR saja Pak. Yang di tempat kita domisili bayar zakat fitrahnya. Ya sudah, saya bayarkan saja lah ke abang saya. Jangan zakat fitrah bayarkan ke dia. Kasih THR dah. Kasih sedekah dan lain sebagainya. Karena ada ketentuan daripada zakat fitrah. Berarti hidup di dalam dua masa. Masa Ramadan dan juga masa Idul Fitri. Ini banyak orang-orang tua kita yang meninggal. 2 hari berlalu Ramadan, meninggal, wafat dia. Bahkan menjelang takbiran jam 6 pagi, jam 6 sore, belum masuk waktu Syawal, belum masuk waktu untuk berbuka, ternyata meninggal, wafat saudara kita, wafat orang tua kita. Maka ini orang tidak ada kewajiban menunaikan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena tidak sampai usianya
di awal daripada bulan Syawal. Nah, zakat fitrah ini dibebankan kepada orang yang wajib dan biasa memberikan nafkah. Kalau kita punya asuhan, anak asuh kurang lebih 10 orang, anak yatim semua nih. Ini kan kita setiap harinya memberi nafkah kepada mereka. Nah, nanti ketika masuk wajib untuk menunaikan zakat fitrah, kita yang berkewajiban membayarkan mereka. Karena kita yang menafkahi mereka. Istri kita wajib kita nafkahi, anak-anak kita wajib kita nafkahi, kitalah yang membayarkan zakat fitrahnya. Ternyata istri ini sudah terjadi khulu ataupun pisah, masih talak satu, kita masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Berarti kita tetap wajib menunaikan zakat fitrahnya sebelum terjadi perpisahan talak bain, bain kubra ataupun bain sughra. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita bertikai dengan anak kita, tapi kita yang menafkahi mereka, kita yang berkewajiban membayarkan zakat fitrah daripada mereka. Tapi pembelajaran bagi anak-anak kita, Pak. Kalau anak kita sudah dewasa, kasih ke dia untuk bayar zakat fitrahnya. Tapi pastikan betul anak itu sudah amanah tuh. Jangan dikasih untuk bayar zakat fitrah, ternyata dia beli chip pula. Nah, ini kan bahaya nih. Nah, ini sudah diberikan pendidikan ke anak. Bawa dia, ya nak, ke Masjid Zulfirdaus, sudah ada ambil di sana. Kita bayar zakat kita, zakat anak kita yang belum dewasa, zakat istri kita. Baru suruh anak kita bayarkan zakat sendiri. Karena dia sudah dewasa. Ini pembelajaran, Pak. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang tua ini seluruh daripada anak-anaknya bahkan sudah berkeluarga, dia bayar zakat fitrahnya. Nah, ini sedikit keliru. Kapan pendewasaan kita berikan kepada anak kita? Nah, kasih dia, bawa beberapa kilo, nah, kita berangkat untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan masa untuk pembayaran zakat. Ukurannya juga sudah jelas, ada ketentuan-ketentuan. Nah, permasalahannya sekarang, zakat fitrah itu dibayarkan kepada siapa dan dibagikan kepada siapa? Ini jadi polemik, Pak. Jadi polemik karena sensitif ini. Zakat fitrah itu tidak boleh tersisa sampai memasuki salat Idul Fitri. Habiskan tuh. Berbeda halnya dengan zakat mal. Zakat mal itu ya tidak seperti zakat fitrah ini. Zakat mal boleh disisihkan, masuk tabung ke baitul malnya ataupun baitul zakatnya. Besok-besok ada orang yang berhak menerima itu, keluarkan. Tapi kalau zakat fitrah harus habis. Karena disampaikan oleh Nabi, pengumpulan, pencatatan, pendistribusian harus sudah selesai sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Kalau sudah tenggelam matahari hari pertama di dalam bulan Idul Fitri, tanggal 1 Syawal belum ditunaikan, ini orang berdosa. Ketika dia tetap membayarkan zakat fitrahnya, fala zakatun alaihi fahuwa sadaqah, kata Nabi. Tidak termasuk zakat lagi itu, karena masanya sudah habis. Oleh karena itu, Pak, ya sekarang segeralah tuh bayarkan zakat fitrahnya. Kita tidak tahu apakah kita nanti terkena penyakit dan lain sebagainya, sudah selesai kewajiban. Karena fungsi zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah puasa kita yang kurang sempurna. Nah, yang pertama berkaitan daripada pengumpulan, pencatatan, pendistribusian itu ada namanya amil. Ini penting. Maka pengurus masjid itu sudah berlalu nanti bulan Syawal, ajukan surat. Surat kemana itu? Surat ke Basnas untuk dikeluarkan SK daripada ini orang. Ditetapkan beliau itu sebagai amil zakat kurang lebih 2 atau 3 tahun. Mungkin 1 periode itu. Berarti legalitasnya itu jelas. Ini ada legalitas penerima zakat fitrah. Nah, ini harus kita bedakan, Pak. Ada namanya amil zakat, ada namanya panitia zakat. Ini beda. Jangan disamakan itu. Ini ada satu daerah protes dia, saya ikut membantu membagikan itu. Tapi kok bagian saya cuma sekian, kata dia. Padahal di dalam SK itu tidak ada namanya. Ini kan pembantu itu namanya. Panitia zakat itu membantu
ya diselenggarakannya ataupun lancarnya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Membantu siapa dia? Membantu amil zakat. Berarti panitia zakat itu tidak ada kadar tertentu untuk diberikan kepada mereka sebagai upah. Tidak ada kadar tertentu, Pak. Tapi panitia zakat ini boleh-boleh saja diambil sebahagian daripada zakat fitrah itu kepada mereka. Atas nama apa itu? Atas nama membantu pendistribusian, diberikan upah dengan kadar ujratul misil. Apa itu ujratul misil? Upah sewajarnya. Tenaga dia sudah kita pakai. Kira-kira satu hari berapa kita kasih upah kepada dia untuk menggotong itu zakat, mendistribusian itu zakat. Ya sudah, kita hitung saja satu harinya 30.000 atau satu harinya 50.000. Ya sekedarnya dan sewajarnya. Sewajarnya. Kita kalkulasikan saja berapa hari terpakai tenaganya. Kalau 10 hari ya sudah 300.000. Karena dihitung per hari 30.000. Itu namanya ujratul misil kalau 3 hari. Kalau memang cuma 2 hari ya kasih 60.000. Berbeda halnya dengan amil. Kalau amil zakat itu bisa kita persentasikan dia. Persennya berapa ya dapat. Kalau kita lihat dalam pandangan ulama, amil ini kurang lebih 12,5%. Karena dia termasuk bagian daripada asnaf tadi. Penerima daripada zakat fitrah itu. Nah ini yang bedanya antara amil dengan panitia. Maka harus di SK-kan itu biar ada legalitas. Karena kalau saya membayarkan zakat fitrah diterima oleh panitia zakat yang legalitasnya tidak ada, itu masih terhitung menitipkan zakat. Saya masih terhitung menitipkan zakat, belum lunas zakat fitrahnya, belum diconteng dia. Sebelum saudara ini mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau sudah didistribusikan oleh dia, baru saya terhitung sudah membayar zakat. Iya, kalau amanah. Saya titipkan kepada dia zakat fitrah. Ternyata dikumpulkan, diambil alih sendiri sama dia. Ikut saya berdosa. Kenapa? Karena menitipkan zakat kepada orang yang tidak amanah. Kalau amil zakat, legalitasnya ada, saya bayarkan, lunas sudah zakat fitrah saya. Selesai masalah. Sama ada ia mendistribusikan ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ini perbedaan antara amil dengan panitia zakat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menguraikan yang 8 asnaf tadi itu. Siapa saja yang menerima zakat itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Berarti ada 8 asnaf. Kalau kita lihat pandangan ulama-ulama Hanafiyah, zakat fitrah itu tidak diberikan kepada 8 asnaf. Yang diberikan itu cuma zakat mal saja. Terus zakat fitrah ini dikhususkan kepada fakir miskin saja. Dan ada ikut andil amil di situ. Karena dia yang mengumpulkan dan mendistribusikan. Berarti gharim tidak dapat, mu'allaf tidak dapat, fisabilillah tidak dapat, ibnu sabil tidak dapat. Dalam pandangan ulama-ulama Malikiyah. Dia mencari jalan tengahnya tuh. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama mengatakan zakat fitrah sama pendistribusiannya dengan zakat mal. Berarti 8 asnaf itu mendapat itu, ada hak mereka apabila ada status yang 8 asnaf. Fakir yang lebih utama. Fakir ini tidak mendapatkan pekerjaan. Kehidupannya antah berantah. Apa yang ia butuhkan tidak sesuai dengan pendapatannya. Ini fakir. Dia nafkahnya, kehidupannya kurang lebih 30.000 satu hari. Tapi upah yang ia dapat tidak sampai 50% daripada apa yang ia butuhkan. Itu fakir. Ini jarang ada nih. Jarang tuh. Ini mohon maaf, pemulung itu pekerjaan mulia juga, ikut membersihkan kota. Itu kalau kita kumpulkan lumayan juga itu.
Nah, tapi takutnya terinspirasi pula ataupun termotivasi pula kita semua untuk membersihkan kota, bagus. Tapi ada orang yang mungkin pekerjaannya kita anggap biasa-biasa saja, tapi pendapatannya luar biasa. Kalau di Jawa banyak yang sudah viral, Pak. Dia pakai mobil baru itu, platnya belum diganti, parkir entah di mana, kemudian dia nongkrong di lampu merah ada. Nah, minta-minta. Kita yang naik motor repo yang sudah lama tidak diservis, kita yang ngasih itu, tapi dia punya mobil. Ini kan kemurahan hati kita, tapi orang ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini masuk ke dalam kategori penipuan. Berarti kalau miskin itu pas-pasan. Ada pas-pasan ala Indonesia, ada pas-pasan ala syariat. Kalau pas-pasan orang Indonesia enak, Pak. Pas nak beli mobil ada uangnya, pas nak beli rumah ada uangnya, pas nak berangkat umroh ada uangnya. Ini pas-pasan, hidup pas-pasan kan seperti itu. Kalau hakikatnya apa yang ia butuhkan terkadang tidak sampai daripada apa yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Ini fakir miskin, sasaran utama dalam pendistribusian zakat fitrah. Ini yang lebih kita prioritaskan. Setelah fakir miskin siapa dia? Amil zakat. Nah, ini jajaran yang ketiga. Setelah amil, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini ada kategori. Ada kategorinya. Kalau kita lihat di dalam fatwa, mu'allaf itu maksimalnya haulain. 2 tahun setelah diberikan pembinaan. Setelah 2 tahun, ini orang tidak termasuk kategori mu'allaf lagi. Ini harus bijak ini, ambil zakatnya, Pak. Kenapa? Karena menjelang Idul Fitri, itu banyak orang yang datang bersilaturahim, membawa kertas yang sudah dilaminating. Saya pernah didatangi seperti itu. Mohon maaf, Pak, pengurus masjid kira-kira di mana, kata dia. Nah, kalau dia tanya ketika saya di Zulfirdaus, saya tunjuk nih Pak Johan, nah, ini pengurusnya. Ataupun ada yang lain, Pak, yang lain. Ternyata di kertas itu tertulis telah sah jadi mu'allaf terhitung tahun 2007. Ini zaman bakhela itu 2007 itu. Sekarang sudah 2025. Ya kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu tuh. Hampir 20 tahun yang lalu, bukan 2 tahun ditambahnya 0 satu lagi situ. 20 tahun. Ini tidak termasuk kategori mu'allaf lagi. Tidak termasuk kategori. Jadi ada orang yang menjadikan itu sebagai pekerjaan produktif untuk dia. Mendatangi beberapa masjid untuk meminta haknya, saya ini mu'allaf. Yang normalnya kita yang mencari mu'allaf yang kira-kira dalam persepsi kita siapa? Ketika ada yang datang menawarkan diri, ini perlu dipertanyakan. Ada namanya tabayun. Tabayun itu ya kita mencari tahu betul nggak seperti itu. Begitu juga dengan orang-orang yang datang ke masjid, Pak. Kemarin datang ke Masjid As-Sifah tuh. Orang ini asalnya dari Pakistan. Ya, ketika kita ngobrol, untuk apa datang ke Indonesia? Kami mencari sumbangan untuk pembangunan pondok pesantren di Pakistan. Saya terbiasa bolak-balik Pakistan dengan Saudi, Pakistan Saudi, kata dia. Saya sering imam masjid di Masjid Nabawi. Luar biasa orangnya. Imam Masjid Nabawi. Mungkin bapak-bapak juga pernah imam di Masjid Nabawi, Pak. Saya pernah imam di Masjidil Haram. Pernah imam. Karena sampai di masjid itu sudah selesai sholat zuhur, saya bawa jamaah, kita sholat berjamaah. Bilang, kan saya imam juga itu di Masjidil Haram. Nah, bukan ketika masuk waktu, tapi sholat berjamaahnya masbuk. Datang sudah selesai sholat, tidak mungkin kita sholat sendiri. Cari jamaah teman-teman kita 3 orang. Yang 3 orang itu kan ada yang jadi imam itu. Nah, pernah jadi imam di Masjidil Haram itu. Pernah jadi imam. Mungkin seperti itu maksud kawan ini. Pola balik di Madinah. Saya bilang, kalau di Indonesia, masjid dan juga yayasan-yayasan itu yahtajuna 'anil mal. Mereka lebih cenderung membutuhkan suntikan pembiayaan dari Arab. Bukan dari Arab datang meminta sumbangan ke Indonesia. Ini kan terbalik. Ini kan sudah nampak ada unsur penipuan di situ. Nah, ini yang perlu kita minta keterangan itu, sehingga tidak nyaman dia dengan hal seperti itu, menutup celah untuk berbuat hal yang demikian ke masjid-masjid yang berbeda, Pak. Datang dia itu pakai mobil dengan modis yang luar biasa, tapi dengan hal seperti itu.
Nah ini perlu kita wanti-wanti. Berarti amil jelas definisinya seperti apa. Ada namanya mu'allaf, berarti maksimalnya 2 tahun kalau sudah diberikan pembinaan. Setelah mu'allaf itu siapa? Ada namanya gharim. Gharim ini Bapak Ibu definisinya adalah orang yang berhutang. Maka selalu kita sampaikan, jangan sekali-kali Bapak Ibu memanggil orang yang ditugaskan di dalam masjid dengan panggilan gharim. Tidak etis itu, Pak. Tidak bagus itu. Kalau kita sudah paham maknanya, tetap tidak panggil seperti itu, tidak beretika. Karena pengurus masjid atau yang membersihkan masjid kita ini itu mulia. Pekerjaan yang luar biasa. Namanya bukan gharim, tapi marbot. Marbot itu orang yang terikat dengan kehidupan masjid ataupun takmir. Kalau gharim itu orang yang berhutang. Lebih banyak hutangnya dibandingkan hartanya. Apakah orang yang berhutang semuanya kita berikan zakat fitrah? Tidak semua. Rata-rata yang punya kredit kategorinya berhutang. Saya berhutang, Pak. Kenapa berhutang? Kemarin saya sudah mendp mobil Fortuner, kata dia. Berarti bulanannya belum lunas. Berarti saya dapat dong zakat fitrah itu. Tidak seperti itu. Ya, zakat fitrah itu boleh diberikan kepada orang yang berhutang. Dia meminjam uang untuk kehidupan keluarganya. Ujur syar'i tersendat sudah. Tidak bisa. Yang membayarkan daripada hutangnya itu karena keterbatasan ekonomi. Berarti ini kategorinya gharim. Boleh dibantu. Ya, dengan meminjam untuk kehidupan keluarga. Ya, definisi daripada gharim. Mu'allaf sudah, gharim sudah, riqab itu hamba sahaya. Sekarang tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan. Tapi yang dijadikan sebagai budak itu ada. Maka saudara-saudara kita Bapak Ibu, ini selalu kita sampaikan. Saudara-saudara kita, tetangga kita, jangan termotivasi untuk merantau ke daerah-daerah yang mayoritasnya non-muslim, yang tidak jelas statusnya, ilegal itu. Jangan. Seperti halnya ke Myanmar, ke Kamboja. Belakangan ini lagi viral ini. Orang-orang Indonesia merantau ke Kamboja. Ngapain ke Kamboja? Ternyata kerja di perusahaan judi online di sana, di Kamboja. Ilegal pula. Ada viral di YouTube itu, orang Indonesia diseret itu. Diseret, nggak pakai baju. Bahkan ada informasi yang sudah wafat, orang meninggal itu, disiksa di sana. Dituntut oleh orang Indonesia, ini orang ilegal. Kalau ilegal itu apa daya negara, Pak? Nggak ada daya negara itu. Karena penyusup. Tapi kalau legal dia ditugaskan oleh negara, bagus. TKI ke Korea, TKI ke Jepang, itu bagus itu. Tapi pastikan ada legalitas. Sehingga naungan payung hukumnya jelas. Ada masalah, bisa diselesaikan oleh negara. KBRI, kedutaan. Tapi kalau ilegal jangan. Nah ini termasuk dikategorikan, dijadikan budak. Nah fisabilillah ini berada di jalan Allah. Maknanya adalah orang yang lagi berperang, pulang kehabisan nafkah untuk orang istri dan anak-anaknya, ini kategorinya fisabilillah. Berikan kepada mereka. Sekarang kalau di Indonesia tidak ada istilah seperti itu, fisabilillah. Ibnu Sabil ini orang yang lagi perjalanan, Pak. Dia dari Uban berangkat mau ke Buton, sehingga di masjid kita habis perbelanjaan. Ya, memang kita telusuri betul-betul habis nafkah dia untuk melanjutkan perjalanan. Boleh kita tambahkan pembiayaan dia untuk sampai ke tujuan. Tapi jangan pula habis pembiayaan, Bapak mau kemana? Saya mau umroh pula, kata dia. Nah kita bayar ongkos umroh, saya aja belum umroh, Pak. Nah ini yang harus kita wanti-wanti sebagai pengurus ataupun amil. Ini namanya Ibnu Sabil. Jelas. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian ada gharim, riqab, fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Normalnya kalau zakat fitrah itu biasanya 3 saja. Fakir, miskin, dan amil zakat. Nah pastikan selaku amil ini, Pak, untuk pendistribusiannya jangan tersisa sampai akhir daripada Ramadan masuk sholat Idul Fitri. Habis itu, sudah habis itu. Nah,
Kalau tersisa kita yang bertanggung jawab. Kenapa tidak mendistribusikan daripada zakat itu? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini ya sedikit penjelasan tentang pendistribusian zakat fitrah, waktu pendistribusiannya, ukuran, dan orang-orang yang berhak menerima daripada zakat fitrah itu. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan kepada Bapak Ibu. Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sebagai amil, Ustaz. Karena begini, ada dia amil tapi dia tidak menerima zakat, yang menerimanya panitia. Panitia menunjuk beberapa orang-orang yang bisa menerima zakat itu, misalnya imam atau apa, tapi dia bukan amil yang tertera dalam SK. Nah ini seperti apa? Yang kedua, karena begini, kalau kita membayarkan kepada panitia, kemudian pada saat pendistribusian, orang yang menerima yang akan diberikan zakat ini tadi tidak berada di tempat, dia pulang kampung, sehingga ini kan tidak numpuk. Bisa didistribusikan. Nah ini bagaimana? Baik. Itu bagian saya, yang saya serahkan, tidak kesalkan. Baik, ini panitia dengan amil. Amil itu tidak banyak, paling mungkin 2 atau 3 orang. Tapi dikarenakan pendistribusiannya itu membutuhkan tenaga besar, sehingga dia boleh merekrut tambahan tenaga, mungkin marbot dipanggil sebagai ya pembantu untuk mendistribusikan demi lancarnya daripada peralihan, pengambilan, pengumpulan, pencatatan, dan pembagian daripada zakat fitrah. Yang jelas ada amil di situ, legalitas daripada tempat itu. Contoh, masih kita ada amilnya, tapi panitianya juga ada. Nah ini kan untuk membantu, memudahkan daripada proses. Nah mungkin amil itu duduk dia seharian di situ. Kan ada namanya panitia tambahan untuk membantu dia di dalam pendistribusian. Ketika panitia itu menerima, itu sudah sah zakatnya. Karena di daerah itu, di tempat itu sudah legal, sudah ada SK yang ditunjuk. Syaratnya apa? Yang pertama, dia berlaku adil. Kita lihat ini orang adil, ini amanah. Yang kedua, sedikit banyaknya paham tentang apa yang dinamakan dengan zakat fitrah. Nah bagusnya memang amil-amil itu, yang calon-calon amil ini sebelum masuk Ramadan itu harus diberikan pembinaan itu secara khusus, biar paham zakat fitrah itu seperti apa. Berarti paham apa yang dinamakan dengan fiqhuz zakah. Yang ketiga, ada legalitas. Legalitas itu sudah di-SK-kan oleh yang berwenang untuk mengeluarkan daripada SK. Ini saja syaratnya. Tapi yang jelas orang ini muslim. Orang ini muslim dan sudah balik. Anak-anak tidak boleh jadi amil itu. Karena tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Harus sudah dewasa, muslim, amanah, dan legalitas juga ada, paham apa yang dinamakan dengan fikih zakat. Ini syaratnya. Dilemanya di lapangan, kita sudah mengumpulkan zakat fitrah ini, hendak mendistribusikan, banyak yang sudah mudik. Banyak yang sudah mudik. Tetangga kita dia fakir tapi sudah mudik, dia mungkin ada uzur syar'inya, dia harus balik kampung. Nah apakah orang ini tetap dapat? Boleh. Membayarkan zakat itu boleh diwakilkan dari keluarganya. Boleh diwakilkan. Menerima zakat itu juga diperbolehkan, diwakilkan oleh keluarganya. Dan orang yang menerima mewakilkannya itu adalah amanah. Pasti sampai kepada orang yang ditujukan. Kalau orang ini tidak ada dalam kondisi uzur tadi, ada hal yang urgent, dia harus balik. Tapi karena orang ini lagi rihlah, dia ke Malaysia, ke Singapura, dia nelpon, itu zakat saya dititipkan saja, orang dia saja di Singapura. Berarti kategorinya kan tidak fakir lagi. Berarti hal yang seperti ini tidak boleh dititipkan. Kalau dia uzur, tetangga kita ini fakir dia, mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya, akhirnya dia pulang sehingga zakat ini bagaimana? Kita sudah membagikan untuk dia, boleh dititipkan, boleh langsung dikasih ke dia. Sekarang kan sudah zaman modern, Pak. Modern itu sudah ada via transfer. Ya boleh saja. Nah, pas ditransfer ternyata rekeningnya lebih banyak isinya. Tapi nggak fakir lagi dia. Itu boleh.
dalam kondisi ujur tadi. Tapi tidak serta-merta langsung dikirimkan seperti itu. Tergantung kepada amil itu. Kalau orang yang mengumpulkannya itu ternyata kebanyakan beras dia, bagaimana mau transfer beras itu? Tidak mungkin melewati BSI itu. Ya otomatis dikirim via JNE dan lain sebagainya. Ongkosnya saja sudah sekian puluh ribu. Ini mendingan cari orang lain untuk mendapatkan daripada zakat. Ya, yang paling terpenting jangan sampai zakat fitrah tersisa. Orang sudah selesai menunaikan sholat Idul Fitri. Itu ketentuannya. Seperti itu. Kayaknya masih bingung nih Pak. Pak Haji ya. Oh. Kan tadi sudah boleh ya. Panitia itu boleh. Ya boleh mewakili. Karena amilnya mungkin ada kesibukan yang lain. Panitia ini kan perpanjangan tangan dari amil. Perpanjangan tangan dari amil itu. Ya. Ya, taib Allahu a'lam. Silakan atau sudah masuk? Silakan Pak Haji. Ustaz, ada pengalaman di tempat kami itu Pak. Sebelum sholat Idul Fitri itu ada orang yang datang mau berzakat. Jadi yang panitia zakat itu menyampaikan kalau waktu masih bisa disampaikan ke tetangganya yang miskin. Iya. Dan kadang-kadang nggak sempat disampaikan. Kalau gitu itu saya ke mana karena waktunya udah mepet betul. Kalau enggak, ini kamu sendiri. Untuk saya siapa? Kalau kita selaku amil, ya dalam pandangan kita tidak bisa lagi untuk mendistribusikan itu menjelang sholat Idul Fitri. Dia baru datang, suruh dia yang mencari orang yang berhak menerimanya, boleh. Biar tidak repot lagi itu. Di malam takbiran sudah berulang-ulang kita umumkan. Bagi yang mau berzakat silahkan. 10 hari Pak. Menjelang Idul Fitri baru datang dia menggotong beras itu untuk bayar. Ini padahal sholatnya di masjid itu. Ini maksudnya apa nih? Suruh kepada dia, mohon maaf ini Pak, kami sudah selesai pembukuan, sudah selesai pendistribusian. Kalau seandainya Bapak tidak berkenan, ya boleh-boleh saja. Dia yang langsung mencari siapa orang yang berhak menerimanya. Bapak tinggal memberikan penjelasan. Pak, yang berhak menerimanya orang ini, orang ini, orang ini. Silahkan langsung bayarkan ke sana. Boleh, sah. Zakat fitrahnya sah. Jangan karena bingung nanti untuk siapa, ya sudah untuk saya aja lah katanya. Padahal untuk dia sudah ada bagiannya. Sudah ada bagiannya. Itu jalan tengahnya. Kita kasih alamatnya orang-orang tertentu biar dia langsung ke sana. Biar tidak direpotkan lagi karena sudah tutup buku. Itu takut jadi fitnah itu. Kalau Bapak terima, itu takut jadi fitnah. Apa kata orang? Oh, ini sudah ada bagiannya, kemana kemarin didistribusikan? Karena tidak dimusyawarahkan itu. Mendingan jalan keluarnya dia yang langsung membayarkan ke orang yang berhak menerima daripada zakat fitrah. Silakan Pak Haji terakhir. Ya, zakat mal. Akad itu adalah ikatan. Akdun berarti ikatan antara pemberi dan penerima. Pembeli dan penjual, itu namanya akad. Nah, ikatan kebiasaan kita ketika membeli, dulu normalnya saya beli kentang ibu 1 kilo dengan harga 20.000 cash. Apa kata dia? Saya terima ya uang Bapak dikarenakan sudah membeli kentang saya 1 kilo dengan harga 20.000, sah. Ternyata di belakang sudah ada antrian yang nak membeli juga. Kapan selesainya? Berarti sekarang kita sudah terbiasa adatnya berkasih uang, ambil barang tanpa ada akadnya itu. Akad yang dilafazkan. Itu sudah termasuk kategori akad itu. Alat taradin. Mereka saling ridha. Ini penjual, saya pembeli. Kasih uang, ambil barang. Walaupun tidak disigotkan. Tidak diucapkan lagi. Nah begitu juga dengan zakat mal. Biasanya zakat mal itu ada nomor-nomor rekening yang hendak kita donasikan. Kita bayarkan zakat. Bismillah, diniatkan saja dalam hatinya, dia sudah resmi itu. Resmi untuk menerima zakat. Kita transfer ke situ dengan niat untuk membayarkan zakat, sudah sah zakatnya. Sudah sah tuh. Bagaimana kita mau mencari komunikasi dia untuk menggunakan saya bayarkan zakat saya? Ya itu ya kalau rekening itu kan ke siapa kita nak gombrol gitu. Itu boleh langsung transfer saja boleh. Ya. Berarti sudah boleh ya seperti itu. Tapi ya silakan. Ya. Baik.
Baik. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu, orang-orang di luar sana belum tentu mereka termasuk kategori asnaf. Anak yatim itu bukan asnaf zakat fitrah itu. Jangan panitia ambil zakat itu fokus mencari anak yatim. Janda. Kebetulan janda ini suaminya Pak Haji. Wafat suaminya, dia punya sawit di Siak 30 hektar. Itu yang nak kita kasih zakat. Kenapa dikasih? Janda dia. Berarti asnaf zakat itu bukan karena jandanya. Kalau dia punya 30 hektar di sana, Bapak carilah itu janda itu. Tapi kayaknya ada tanda. Nah, anak yatim juga seperti itu. Anak yatim itu tidak dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Bisa jadi anak yatim ini rekening orang tuanya didepositkan di bank, kemudian diambil kekuasaan oleh pengacara yang menjamin itu, nanti sudah dewasa baru dikasih ke dia. Maka telusuri, jangan termotivasi dia janda anak yatim, dah fakir miskin. Kalau dia anak yatim kita bayarkan zakatnya bukan karena anak yatimnya, tapi karena fakir miskinnya. Kota infak ditulis di situ muallaf. Ini ada muallaf sana kota infak. Bongkar itu jangan belikan untuk beli token tuh. Kalau sudah ada merek muallaf, fokus untuk muallaf. Ada merek anak yatim, fokus anak yatim. Tidak boleh walaupun untuk membayar gaji dan sebagainya, nggak boleh. Karena sudah jelas mereknya. Kalau tidak mau seperti itu, infak Masjid Zulfirdaus umum dia. Mau digunakan untuk apa silahkan. Tapi kalau sudah ada mereknya Pak, uang itu harus bedakan. Catatannya ini mu'allaf, pembinaan mu'allaf, ini pembiayaannya. Ini anak yatim. Nah, sepeser pun dari biaya infak anak yatim itu untuk mengganti bola lampu itu tidak boleh. Pertanggungjawaban berat. Karena orang yang berinfak itu sudah diniatkan untuk anak yatim. Oh, ini anak yatim. Sudah berniat untuk anak yatim. Bapak belikan bola. Ada bola anak yatim? Tidak ada. Nah, ini penting kita pahami itu. Nah, orang buta juga seperti itu. Orang buta ini masuk kategori asnaf atau tidak? Apakah dia fakir miskin atau tidak fakir miskin? Boleh. Boleh kita langsung membayarkan zakat itu kepada orang yang bersangkutan. Boleh, sah. Tapi lebih afdal melalui amil. Kenapa? Takut terjadi ketimpangan dia. Di sini numpuk zakatnya, di ujung sana tidak terjamah oleh itu. Tidak dapat sama sekali. Karena tidak merata. Maka dengan adanya amil, meminta koordinasi dengan RT, RW, catatan amil masyarakat, catatan fakir miskin masyarakat masjid, itu siapa kira-kira? RT tahu. Tapi jangan direkomendasikan keluarganya semua. Dikarenakan uang tadi ini bahaya lagi. Berarti boleh saja kita bayarkan ke siapa asal kategorinya fakir miskin. Kalau sudah tersendat ataupun mungkin sudah tidak ada waktu lagi itu. Tapi lebih afdalnya kita bayarkan zakat itu kepada amil tadi. Itu lebih afdal. Nah, perkara masalah pembangunan masjid ini agak sedikit panjang sih pembahasannya. Tapi kesimpulannya saja. Atas nama fisabilillah ini terjadi perdebatan antara ulama-ulama fikih. Fisabilillah itu ada yang mengatakan khusus di jalan Allah berperang, selesai sudah, tidak ada neko-neko yang lain. Nah, yang kedua, ada mengkiaskan fisabilillah ini kan di jalan Allah. Di jalan Allah itu berkaitan dengan pendidikan agama, itu juga di jalan Allah. Kebetulan fasilitas sarana prasarana tidak ada, maka diambil alih dana fisabilillah itu sudah numpuk untuk bangun daripada TPK itu boleh. Karena tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang kategorinya paham agama. Dasarnya dari mana? Firman Allah dalam Al-Quran, seandainya ada sebahagian kalian di antara orang yang di jalan Allah itu ayyatafaqahu fiddin. Tafaqquh fiddin itu kan orang yang menggali dan belajar agama. Jangan semuanya berangkat jihad. Harus ada yang tersisa yang memahami masalah agama. Ini pandangan ulama-ulama kontemporer itu. Salah satunya kalau kita lihat di dalam fikih zakatnya Dr. Almarhum rahimallahu taala Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan demikian. Fisabilillah itu kategorinya panjang. Di antaranya adalah boleh untuk membangun TPQ. Kalau untuk membangun masjid apa yang nak dibangun lagi Pak? Masjid itu sudah bagus, jamaahnya juga sudah normal, berencana untuk pembesaran, sementara masjid itu sendiri tidak pernah full.
Tidak pernah full itu. Maka sekarang berlomba-lomba untuk membangun membesarkan masjid, ternyata sholat subuhnya cuma 2 shaf, sisanya itu kemana? Berarti yang kita pikirkan itu adalah fasilitas, kenyamanan, kira-kira apa yang membuat jamaah nyaman sholat di situ. Yang dipikirkan, bukan pembangunan melebarkan segala macam. Kecuali sama sekali tidak muat, sama sekali 5 waktu sholat tidak muat, baru terpikir untuk membangunkan itu. Nah, apakah boleh diambil daripada fisabilillah? Ini beda lagi, karena masjid itu digunakan untuk sholat kewajiban kepada mereka. Berarti yang membolehkan di situ itu hanya fasilitas-fasilitas pendidikan saja, seperti halnya TVQ ulama yang membolehkan untuk pembangunan daripada sarana prasarana. Tapi kalau ulama yang tidak membolehkan itu lebih banyak, karena khawatir tidak sesuai dengan segala macam, ya sudah fisabilillah saja. Tidak usah kita cari tempat-tempat yang lain seperti itu. Pemahaman yang pertama. Taib Allahu a'lam bishawab, karena waktu syuruk kita masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.